biar lebih efektif belajarnya Bapak ingin menggunakan PPT anak ya. Iya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang toharoh atau tentang bersuci. Nah, toharoh itu apa? Nah, toharoh atau bersuci menurut arti bahasa bermakna bersih. Sedangkan menurut syarat, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat mengerjakan sholat seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis yang melekat di badan serta pakaian dan tempat. Nah, kenapa kita harus bertoharoh? Karena kita kan mau beribadah nih, mau langsung interaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus bersih, suci, seperti itu. Nah, selanjutnya, macam-macam toharoh. Nah, toharoh itu ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas dan bersuci dari najis dan kotoran. Nah, bersuci dari hadas itu seperti apa? Nah, bersuci dari hadas itu merupakan kategori bersuci khusus untuk badan. Nah, bersuci dari hadas itu ada tiga, yaitu bersuci dari hadas besar, itu mandi, bersuci dari hadas kecil, itu wudu, terus dan penggantinya dari keduanya yaitu apabila ada uzur seperti tidak ada air yaitu tayamum. Nah, bersuci dari najis dan kotoran itu seperti apa? Bersuci dari najis dapat dihilangkan dengan membasuh dan mengusap. Jadi najis di kotoran seperti mungkin ada najis di baju kita, ya kita cuci, basuh dengan air yang mengalir. Selanjutnya, nah, alat-alat toharoh. Apa saja sih alat toharoh yang bisa kita pakai? Yaitu untuk melakukan toharoh ada beberapa media yang bisa digunakan, yaitu air dan debu yang suci. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air suci yang dapat mensucikan seperti air sumur yang dibor, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Nah, air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya seperti air yang dijemur di tempat logam bukan emas. Selanjutnya, air yang tidak dapat mensucikan yaitu seperti air yang kurang dari 20 lap. Nah, berarti kalau kita punya air di penampungan tidak lebih dari 20 lap, dan kita harus berhati-hati jangan sampai ada najis yang masuk ke situ. Maka jika ada najis yang masuk ke situ, maka air itu bisa menjadi najis. Selanjutnya, air yang sifatnya berubah seperti apa? Nah, seperti air teh yang kita minum itu tidak bisa buat wudhu. Terus air kopi dan air yang berbau. Nah, yang terakhir, airnya suci tapi kita dapatnya dari mencuri. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Jangan lupa anak-anak dicatat ya. Selanjutnya tayamum. Nah, tayamum itu apa sih? Nah, jadi pada saat kita tayamum, kita harus menggunakan debu yang suci. Semua dari jenis tanah, di pasir, batu atau kapur. Nah, merujuk pada surat Al-Maidah ayat 6, para ahli bahasa ini sepakat bahwa kata sahid atau debu berarti permukaan tanah baik itu debu maupun bulan. Adapun tanah berkerikil atau bukit pasir baik yang tebal atau tipis tidak dapat digunakan untuk tayamum. Nah, namun jika bercampur dengan debu atau lempung yang berdebu maka diperbolehkan untuk digunakan. Jadi kalau pasir tidak boleh, tapi kalau ada batu atau lempung yang dia ada debunya tidak apa-apa dipakai. Selanjutnya kaum muslimin juga tidak boleh bertayamum dengan jenis batu seperti gamping, selak atau granit. Selanjutnya cara wudhu. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam toharoh.
Sebenarnya wudhu itu dengan air segelas itu tidak apa-apa. Yang penting basah. Nah, maksudnya tidak boleh lepas. Jadi saya wudhu dari atas terus, kan? Atas ke bawah. Sekali tidak lepas. Terus mengusap sebagian kepala. Sebenarnya kepala itu langsung begini kepala. Tapi kalau sunahnya boleh seperti satu. Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kaki hingga mata kaki. Nah, yang terakhir kaki dari atas sampai bawah harus seperti ini. Tidak boleh dibalik-balik, menjadi tidak sah. Itu. Nah, jadi kita tidak usah takut kalau mungkin dari teman-teman kita atau dari orang yang tidak kita kenal, dia tiba-tiba langsung membuka. Kita kan biasa pakai umur segala macam seperti itu. Karena ada 6 wajib saja yang boleh kita laksanakan. Yang sisanya itu sunnah. Sebenarnya sunnah itu lebih bagus. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang cara wudhu. Selanjutnya kita membahas tentang tata cara tayamum. Nah, mungkin dari teman-teman kita sekalian atau anak-anak bapak itu masih tabu atau masih kurang tahu bagaimana sih tata cara tayamum. Padahal tayamum itu sangat mudah ya. Nah, yang pertama tadi membaca niat tayamum. Nah, niat tayamum itu sebagai berikut. Nawaitu tayamum lisbahatis sholati fardhillah ta'ala. Coba. Nawaitu tayamum lisbahatis sholati fardhillah ta'ala. Setelah itu menepuk permukaan tanah atau batu atau tanah rawa dan semacamnya. Jadi menepuk ini kan. Nah, habis itu meniup debu dari telapak tangan. Habis itu mengusap wajah 1 kali. Nah, setelah itu menepuk lagi tanah atau debu dengan kedua telapak tangan, lalu mengusap ke kedua tangan sampai siku. Nah, apabila hanya sampai kedua telapak tangan saja tidak apa-apa. Tapi lebih afdol sampai siku. Gitu. Nah, yang perlu diketahui ada sedikit perbedaan antara wudhu dengan air seperti biasa atau bertayamum. Nah, kalau wudhu kita masih bisa menjaga wudhu. Kalau sudah selesai sholat, maka kita masih ada wudhu. Nah, sedangkan tayamum, tayamum ini hanya sekali untuk sekali sholat seperti itu. Nanti kalau mau sholat lagi, maka kita akan tayamum lagi. Nah, bagaimana sih kita mencari debu-debu yang suci? Seperti ini kan suci, ini juga suci. Gitu. Kalau di bawah dikhawatirkan ada mungkin najis atau apa seperti itu, bisa cari dari jendela atau dari kursi gitu. Baik, setelah Bapak jelaskan tadi, Bapak mau tanya deh dari anak-anak yang setelah kalian pelajari, biasa kalian tahu Bapak jelaskan. Mas Hasan deh, apa tadi perbedaan antara wudhu dengan air dengan tayamum? Kalau wudhu itu Pak, ini menggunakan air. Kalau tayamum menggunakan debu. Nah, selanjutnya apa ini? Kalau wudhu urutannya banyak Pak, dari muka sampai kaki sendiri basuh. Kalau tayamum hanya sampai tangan saja. Ya, wajah dan tangan saja. Terus
misalnya tadi yang nih tadi kan basuh wajah, tangan juga situ, itu kan otomatis bersih semua. Sedangkan untuk tayamum sendiri itu karena hajat dan juga sedangkan hajat maksudnya dipersulit kan karena Allah itu maha memudahkan semuanya sudah diatur oleh Allah itu lebih memudahkan kita dan juga pasti ada perbedaan antara tayamum dan wudu itu tadi. Tayamum itu hajat memang nggak ada air terus hanya sekali untuk sholat seperti itu. Ada lagi? Paham? Ini ada semua kita sendiri dulu sebentar ya. Oke. Apa agak game sedikit tuh berdiri anak. Sebentar ya. Kita tepuk pagi, siang dan malam. Nah, tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang 2 kali, malam 3 kali. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, pagi, siang, terus pagi, malam. Oke, pagi, siang, pagi. Fokus. Ya, fokus. Pagi malam. Ayo sekali lagi. Ayo fokus ya. Malam, siang. Oke. Udah tidur semua? Nanti istirahat ya. Oke, bagus anak-anak. Alhamdulillah hari ini anak-anak Bapak kita semua aktif, terus bisa paham apa yang Bapak sampaikan tadi dan aktif untuk bertanya. Baik, kenapa kita harus belajar bab bersuci? Karena bab bersuci itu penting ya. Bapak ingin sekali anak-anak semua itu harus bisa bersuci karena ini dasar dari kita beribadah. Karena pada saat kita sholat, pada saat kita mengaji, itu kan kita harus bersuci. Apalagi kita beribadah dengan khusyuk, itu kita itu harus bersuci juga. Kita harus bersih badan dan kalau bisa pakai wangian agar kita lebih enak lah belajar. Jadi harapannya Bapak motivasi semuanya untuk teman-teman jangan putus asa atau tetap semangat untuk belajar tata cara bersuci karena kalau kita pelajari banyak sekali yang kita harus belajar tentang bersuci. Terus bagaimana anak-anak? Jadi sudah paham semua ya yang Bapak jelaskan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diamalkan semuanya dan semoga anak-anak Bapak bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Mas Hasan mungkin bisa doa pulang.